Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Snakonita dengan NIM 7211419192 dari Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem pendukung pengambilan keputusan. Apa yang disebut dengan pembuatan keputusan? Sistem informasi manajemen sebenarnya adalah sistem yang memberikan informasi untuk digunakan dalam pembuatan keputusan guna menyelesaikan masalah bagi para penggunanya. Sistem informasi manajemen berguna dalam memecahkan masalah dan memberikan pendekatan sistem sebagai dasar untuk memecahkan berbagai jenis masalah. Pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mengidentifikasikan masalah sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau dapat membahayakan perusahaan atau yang bermanfaat atau dapat memberikan manfaat. Pembuatan keputusan yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Keputusan didefinisikan sebagai tindakan pilihan dan seringkali perlu untuk mengambil banyak putusan dalam proses pemecahan satu masalah saja. Fase pemecahan masalah. Proses pemecahan masalah dengan menggambarkan 4 tahapan yaitu 1. Aktivitas intelijen yaitu mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. 2. Aktivitas perancangan yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. 3. Aktivitas pemilihan yaitu memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. 4. Aktivitas pengkajian yaitu memeriksa pilihan-pilihan yang lalu. Kerangka pemikiran pemecahan masalah dan pendekatan sistem. 2. Kerangka berpikir yang berguna dalam memecahkan masalah yaitu model sistem umum perusahaan dan model 8 elemen lingkungan. Model sistem umum ditampilkan sebagai kerangka berpikir perusahaan sebagai suatu sistem yang mengidentifikasi elemen-elemen penting yang harus ada serta aliran dana, informasi, dan keputusan yang menghubungkan elemen-elemen tersebut. Model lingkungan penggunaannya direkomendasikan untuk memahami lingkungan perusahaan dan interaksi antara perusahaan dan masing-masing elemen dalam bentuk aliran sumber dana. Pendekatan sistem yaitu sederetan langkah yang direkomendasikan ke dalam 3 tahap yaitu upaya persiapan, upaya pengidentifikasian, dan upaya pemecahan. Pentingnya cara pandang sistem. Cara pandang secara sistem akan 1. Mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan. 2. Menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik. 3. Menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama. 4. Mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. 5. Menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Elemen proses pemecahan masalah. Solusi masalah sistem adalah solusi yang membuat sistem tersebut memenuhi tujuannya dengan baik seperti yang dicerminkan dalam standar kinerja sistem. Standar ini menggambarkan situasi yang diinginkan atau apa yang harus dicapai sistem tersebut. Manajer juga harus memiliki informasi yang menggambarkan keadaan saat ini atau apa yang dicapai sistem tersebut sekarang ini. Jika dua keadaan ini berbeda, maka ada masalah yang menjadi penyebabnya dan harus dipecahkan. Perbedaan antara keadaan saat ini dengan keadaan yang diinginkan disebut dengan kriteria solusi. Tanggung jawab manajer adalah mengidentifikasi solusi alternatif. Setelah berbagai alternatif diidentifikasi, sistem informasi dapat digunakan untuk mengevaluasinya. Evaluasi ini harus mempertimbangkan batasan yang ada yang dapat berasal baik dari internal maupun lingkungan. Memilih solusi yang terbaik. Pemilihan solusi yang terbaik mengidentifikasi 3 pendekatan yaitu 1. Analisis yaitu evaluasi atas pilihan-pilihan secara sistematis. 2. Penilaian yaitu proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer. 3. Penawaran yaitu negosiasi antara beberapa manajer. Struktur permasalahan. 1. Masalah terstruktur terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. 2. Masalah yang tidak terstruktur adalah masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. 3. Masalah semi terstruktur adalah masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau hubungan yang dipahami oleh pembaca masalah dan beberapa yang tidak dapat dipahami. Jenis keputusan. 1. Keputusan terprogram bersifat repetitif dan rutin. 2. Keputusan yang tidak terprogram bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh konsekuensi.
Sistem pendukung pengambilan keputusan. Sistem pendukung pengambilan keputusan atau Decision Support System atau DSS tetap digunakan untuk mendeskripsikan sistem yang didesain untuk membantu manajer memecahkan masalah tertentu. DSS tidak pernah ditunjukkan untuk menyelesaikan masalah tanpa bantuan dari manajer. Ide dasarnya adalah agar manajer dan komputer dapat bekerja sama untuk memecahkan masalah tersebut. Jenis masalah yang dapat diselesaikan adalah masalah yang semi terstruktur. Komputer dapat menyelesaikan bagian yang terstruktur dan manajer dapat menyelesaikan bagian yang tidak terstruktur. Ketika DSS untuk pertama kalinya dirancang, model ini menghasilkan laporan khusus dan berkala serta output dari model matematika. Pemodelan matematika. Model adalah abstraksi dari sesuatu. Model mewakili suatu objek atau aktivitas yang disebut entitas. Terdapat 4 jenis dasar model, yaitu 1 model fisik, 2 model naratif, 3 model grafis, 4 model matematis. Penggunaan model. Keempat jenis model memberikan pemahaman dan memfasilitasi komunikasi. Selain itu, model matematis memiliki kemampuan prediktif. Penggunaan model lainnya yaitu 1 memberikan pengertian, 2 memfasilitasi komunikasi, 3 memprediksi masa depan. Kelas model matematis. Model matematis dapat diklasifikasikan ke dalam 3 dimensi, yaitu pengaruh waktu, tingkat keyakinan, dan kemampuan untuk mencapai optimisasi. Model statis atau dinamis tidak melibatkan waktu sebagai salah satu variabel. Model ini berkenaan dengan situasi pada waktu tertentu, dengan kata lain bersifat seperti cuplikan keadaan. Model probabilitas atau deterministik adalah kesempatan bahwa sesuatu akan terjadi. Model optimisasi adalah model yang memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif yang ditampilkan. Model suboptimisasi seringkali disebut model pemuas yang memungkinkan seorang manajer untuk memasukkan seperangkat keputusan. Kelebihan dan kelemahan pemodelan. Kelebihannya yaitu 1. Proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar. 2. Kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan dengan cara memberikan kemampuan untuk mengevaluasi dampak keputusan dalam waktu yang singkat. 3. Model memberikan kemampuan prediksi. 4. Model tidak semahal upaya uji coba. Sedangkan kelemahannya yaitu 1. Kesulitan untuk membuat model sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas. 2. Kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. AI merupakan aplikasi komputer yang paling canggih karena aplikasi ini berusaha mencontoh cara pemikiran manusia. AI diterapkan di dunia bisnis dalam bentuk sistem pakar, jaringan syaraf tiruan, algoritma genetik, dan agen cerdas. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok atau Group Decision Support System atau GDSS adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas atau mencapai tujuan yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Peranti lunak yang digunakan dalam situasi-situasi ini diberi nama groupware. Bagaimana GDSS membantu pemecahan masalah? Asumsi yang mendasari GDSS adalah komunikasi yang lebih baik memungkinkan dibuatnya keputusan yang lebih baik. Komunikasi yang lebih baik dicapai dengan menjaga agar diskusi kelompok tetap fokus pada masalah yang dibicarakan sehingga waktu tidak terbuang sia-sia. Ekstra waktu yang dimiliki dapat digunakan untuk mengidentifikasi alternatif-alternatif yang sebelumnya tampak tidak mungkin. Evaluasi alternatif yang lebih banyak akan meningkatkan kesempatan mendapatkan solusi yang lebih baik. Yang terakhir adalah letak lingkungan GDSS. Jadi, jika ukuran kelompoknya kecil, jarak peserta tatap muka, maka disebut ruang keputusan. Jika ukuran kelompok kecil, jarak peserta tersebar, maka disebut jaringan keputusan setempat. Sedangkan untuk ukuran besar, jarak peserta tatap muka, disebut pertemuan legislatif. Dan jika ukuran kelompok besar, jarak peserta tersebar disebut konferensi bermedia komputer. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.